kembali lagi dengan saya Indri Soliha. Saya dari kelas 2B S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Masih sama nih seperti sebelumnya. Ya, tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari Bu Devi Ika Kurniati Ningtyas Solihati, Magister Sains Apoteker, selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Nah, yang berbeda itu di sini adalah pokok bahasanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang toksikokinetik dan review tentang jurnal. Oke, kita langsung saja yuk ke pokok bahasanya yang pertama. Apa sih definisi toksikokinetik dan bagaimana saja sih proses yang terlibat dalam toksikokinetik? Jadi, toksikokinetik adalah studi tentang nasib zat beracun atau xenobiotik di dalam tubuh. Nah, toksikokinetik itu mempelajari proses dari masuknya zat beracun dalam tubuh sampai dikeluarkannya kembali. Kemudian, ada 4 proses yang terlibat dalam toksikokinetik. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, ketiga ada metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Nah, sebelum proses absorpsi, di sini ada fase farmasetik atau fase pertama dari kerja xenobiotik. Saat tablet masuk ke dalam mulut, maka tablet akan disintegrasi dan kemudian akan disolusi. Nah, di antara proses disintegrasi dan disolusi, di situ ada proses liberasi, di mana melepasnya zat aktif dari bentuk sediaan. Proses pertama adalah absorpsi. Jadi, absorpsi itu adalah perpindahan zat beracun dari tempat pemberian ke sirkulasi sistemik. Untuk dapat menimbulkan efek toksik yang sistemik, zat beracun harus dapat menembus sel ke tempat absorpsi dan masuk ke sirkulasi sistemik. Sedangkan untuk dapat menimbulkan efek toksik lokal, suatu zat beracun tidak perlu diabsorpsi terlebih dahulu. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi absorpsi? Jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua ada konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga ada sifat fisika kimia dari zat beracun. Rute pemberian obat itu ada 2. Yang pertama ada enteral, contohnya oral, sublingual, bukal, dan rektal. Sedangkan yang kedua ada parenteral, yaitu topikal atau transdermal, suntikan, dan inhalasi. Karena rute pemberian mempengaruhi absorpsi, maka keberbahayaan suatu zat beracun tergantung pada rute pemberian. Suatu zat mungkin masuk dalam kategori relatif tidak toksik melalui paparan atau rute pemberian tertentu, tetapi termasuk zat yang sangat toksik melalui jalur paparan yang lainnya. Kecepatan absorpsi sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat awal absorpsi. Kemudian ada sifat fisika kimia zat beracun. Di sini sifat fisika kimia zat beracun itu ada 4. Yang pertama adalah kecepatan disolusi, di mana semakin cepat larut maka semakin cepat diabsorpsi. Yang kedua ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel kecil itu lebih mudah diabsorpsi dibandingkan ukuran partikel yang lebih besar. Yang ketiga, ada kelarutan dalam lipid atau air. Jadi, senyawa yang larut dalam lipid itu lebih mudah diabsorpsi dibandingkan dengan yang larut dalam air. Kemudian yang terakhir itu ada ionisasi, di mana bentuk senyawa tidak terionisasi itu lebih mudah diabsorpsi. Proses yang kedua adalah distribusi. Jadi, distribusi adalah perpindahan dari sirkulasi sistemik ke suatu tempat di dalam tubuh. Setelah molekul xenobiotik atau racun masuk ke dalam peredaran darah, maka selanjutnya xenobiotik tersebut akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Jadi, xenobiotik atau racun yang meninggalkan peredaran darah itu akan terikat di 2 tempat. Yang pertama ada reseptor dan yang kedua ada aseptor. Reseptor itu sebagai tempat aktif di mana keterikatan pada tempat tersebut memberikan efek farmakologi. Sedangkan aseptor itu sebagai tempat pasif yang keterikatannya reversibel dan tidak memberikan efek farmakologi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan distribusi itu ada 3. Yang pertama ada sifat fisika kimia obat meliputi berat molekul, ukuran partikel, kelarutan dalam lipid, dan ikatan obat dengan protein. Kemudian yang kedua ada kecepatan aliran darah dan jumlah darah, meliputi organ yang mendapat suplai darah lebih banyak atau cepat seperti otak, jantung, hati, dan ginjal akan menerima obat lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan organ yang lambat dan sedikit suplai darahnya seperti tulang dan otot rangka. Yang terakhir ada permeabilitas kapiler, meliputi struktur kapiler otak bersifat kontinu dan tidak ada celah. Selanjutnya ada proses yang ketiga, yaitu metabolisme. Nah,
Metabolisme itu adalah reaksi perubahan suatu senyawa kimia atau xenobiotik dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya. Hati atau hepar merupakan organ utama tempat metabolisme, sedangkan organ metabolisme lainnya berupa ginjal, paru-paru, usus, kulit, dan testis. Pengaruh metabolisme terhadap toksisitas itu ada dua. Yang pertama, percepatan metabolisme terjadi jika ada suatu zat yang dapat meningkatkan jumlah enzim atau meningkatkan aktivitas enzim pemetabolismenya atau induksi enzim. Contohnya adalah rifampisin meningkatkan metabolisme warfarin dan hormon kontrasepsi. Sedangkan yang kedua, ada penghambatan metabolisme terjadi jika ada suatu zat yang dapat menurunkan jumlah enzim atau menurunkan aktivitas enzim pemetabolismenya atau induksi enzim. Contohnya adalah simetidin menghambat metabolisme fenitoin, warfarin, dan teofilin. Proses toksikokinetik yang terakhir adalah ekskresi. Jadi, ekskresi itu adalah perpindahan xenobiotik atau racun dari sirkulasi darah ke organ ekskresi. Makna dari ekskresi sendiri itu merupakan pengurangan kadar xenobiotik atau racun dari dalam tubuh, di mana ekskresi itu sebagai penentu ketoksikan. Nah, jadi ginjal adalah merupakan organ utama tempat dari ekskresi. Hubungan ekskresi dan toksisitas yang pertama itu, ekskresi zat merupakan faktor penentu suatu ketoksikan. Yang kedua, jika suatu zat atau metabolitnya dengan cepat diekskresi dari tubuh, maka zat tersebut relatif tidak toksik. Dan yang terakhir, strategi dalam pengurangan toksisitas suatu zat adalah penghambatan absorpsi atau percepatan ekskresi. Jadi, ini adalah judul jurnal yang saya gunakan beserta nama penelitinya. Penggunaan narkotik golongan stimulan sangat umum di seluruh dunia. Salah satu dari stimulan yang disalahgunakan secara luas adalah amfetamin, karena mempunyai efek yang poten dalam meningkatkan aktivitas tubuh dan sistem saraf pusat melalui stimulasi berbagai neurotransmitter. Nah, jadi penelitian ini berhasil menemukan prosedur yang efektif, efisien, dan sederhana yang bisa mendeteksi amfetamin di dalam plasma darah manusia dengan liquid chromatography tandem mass spectrometry. Metode ini bisa mendapatkan hasil dalam jangka waktu yang cepat dengan harga yang murah dan jumlah sampel yang sedikit. Metode ini juga mempunyai sensitivitas, spesifitas, dan recovery yang bagus untuk mendeteksi amfetamin di dalam plasma darah manusia pada konsentrasi lebih dari 100 mg per mili. Metode ini disarankan untuk tes konfirmasi yang diperlukan untuk memastikan adanya amfetamin di dalam plasma darah manusia. Jadi kata kuncinya ada amfetamin, plasma darah manusia, screening, dan LC-MS/MS. Menurut Triswara dan Karolia tahun 2017, amfetamin merupakan salah satu dari obat yang sering disalahgunakan di masyarakat. Obat ini termasuk ke dalam golongan psikotropik grup 2 yang bisa membuat peminumnya semakin bertenaga. Penggunaan amfetamin sangat marak di kalangan pecandu karena harganya yang terjangkau dan juga digunakan sebagai doping di bidang olahraga. Harganya yang murah dan lebih mudah didapat membuat pecandu beralih dari golongan opioid ke amfetamin. Bahkan beberapa kasus pasien pecandu yang berobat rutin di klinik metadon, dalam beberapa tahun ada yang berubah konsumsi amfetamin sebagai bentuk pelampiasan lain dalam kecanduannya. Jadi, efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan amfetamin ini adalah timbulnya rasa sangat lelah setelah efek hilang dalam beberapa jam. Penggunaan jangka panjang menyebabkan ketergantungan dan intoleransi sehingga pengguna akan senantiasa ingin mengkonsumsi obat tersebut untuk mencegah efek withdrawal atau sakau. Untuk kasus penggunaan dosis yang lebih akan menimbulkan kondisi yang bisa mengancam nyawa. Bagaimana sih proses toksikokinetik amfetamin itu sendiri? Jadi, menurut Bletcher dan kawan-kawan pada tahun 2017, amfetamin adalah obat yang dikonsumsi secara oral, tersedia dalam sediaan tablet konvensional dan tablet kapsul lepas tunda. Setelah masuk ke dalam tubuh, dia akan diserap secara sempurna dari usus dalam jangka waktu 3-7 jam. Setelah proses penyerapan, efek dari zat ini akan dirasakan oleh pengguna pada jangka waktu 3-12 jam. Dalam hati, amfetamin akan dimetabolisme oleh CYP2D6, glisin N-asetiltransferase, dopamin beta hidroksilase, butirat KO-aligase, dan flavin monooksigenase 3 menjadi zat yang lebih larut dalam air dan mudah dikeluarkan melalui ginjal.
Mayoritas ekskresi amfetamin itu melalui ginjal dan sebanyak 30-40% tetap diekskresikan dalam bentuk amfetamin. Itulah mengapa amfetamin bisa dideteksi dari urin. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan untuk analisis amfetamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, toksikokinetik mempelajari proses mulai dari masuknya zat beracun ke dalam tubuh sampai dikeluarkannya kembali. Kedua, ada 4 proses yang terlibat dalam toksikokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. 3. Metode yang digunakan pada penelitian mempunyai sensitivitas, spesifitas, dan recovery yang bagus untuk deteksi amfetamin di dalam plasma darah manusia. 4. Mayoritas ekskresi amfetamin melalui ginjal dan sebanyak 30-40% tetap diekskresikan dalam bentuk amfetamin. Itulah mengapa sebabnya amfetamin bisa dideteksi dari urin. Nah, cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun materi, mohon dimaafkan. Kalian bisa beri kritik saran di bawah kolom komentar. Nah, buat kalian yang belum tonton video saya sebelumnya yang mengenai asas-asas toksikologi dan uji toksisitas, bisa kalian lihat nanti di description box, ada linknya. Terus kalian bisa like dan share videonya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Line on the line, and ain't no limit when I might shine, might grind. You rolling with it at the right time, right now. Only for the dollar sign. Bad girl, living now. Swear, leaving now.